Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Tempat Bioskop yang Angker. Saat itu pada hari Sabtu, Sunardi yang sedang berada di rumahnya. Sudah hampir seharian Sunardi di dalam rumah. Maklum saja, saat ini Sunardi sedang dalam suatu menjalani LDR. Jadilah ia pun tak kemana-mana. Lama-kelamaan Sunardi merasa bosan. Karena sudah tidak tahan, Sunardi pun memutuskan untuk keluar rumah. Ia pun menghubungi teman-temannya untuk janjian. Akhirnya diputuskan bahwa Sunardi dan 3 temannya akan pergi ke bioskop untuk menonton pertunjukan Midnight Show. Mereka pun berjanji bertemu di sebuah kafe pada pukul 7 malam. Selepas maghrib, Sunardi berangkat dari rumahnya menuju kafe yang ditentukan. Sekitar pukul 7 lebih, Sunardi sampai. Ternyata ketiga temannya sudah lebih dulu sampai. Mereka pun duduk bersama untuk bercengkrama di kafe itu sampai sekitar pukul 9 malam. Mereka beranjak dari kafe tersebut menuju gedung bioskop yang memang tidak jauh dari kafe tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka berdebat tentang film apa yang akan mereka pilih. Begitu sampai di bioskop yang dituju, mereka pun sepakat untuk menonton sebuah film action Hollywood. Tertera di tiket sheet, mereka adalah di seat B bagian tengah. Berhubung jam penayangan film adalah pukul 11:30, dan ketika mereka sampai baru pukul 10:30, mereka pun berkumpul sejenak di ruang tunggu bioskop. Saat itu, keadaan bioskop tergolong sepi, hanya ada beberapa pasangan lalu lalang, diiringi satpam dan petugas penjaga pintu bioskop. Wih, sepi ya, padahal malam minggu, ujar Sunardi melihat keadaan yang ia lihat. Iya nih, padahal gue mikir bakal rame. Lumayan kan, bisa godain cewek, tambah salah satu teman Sunardi. Emang lo gak tahu gosip tentang bioskop ini? Tanya teman Sunardi yang lain. Sunardi pun kaget karena ia memang tidak tahu apa yang temannya itu bicarakan. Katanya, waktu bioskop ini direnovasi, ada beberapa pekerjanya yang meninggal gara-gara jatuh dari atap. Cerita teman Sunardi. Ah, serius loh? Balas Sunardi tidak percaya. Bener. Terus katanya, beberapa pekerja juga suka dengar suara wanita menangis sama tertawa. Kayaknya itu yang bikin bioskop ini sepi. Tambah teman Sunardi mantap. Ah, iya apa? Gue gak percaya ah. Maco loh, sangkal Sunardi. Tak terasa ketika itu panggilan untuk masuk ke studio sudah terdengar. Sunardi dan teman-temannya pun masuk. Benar saja, ternyata di dalam studio yang besar itu hanya Sunardi dan teman-temannya yang menonton, juga penjaga yang berdiri di dekat layar studio. Setelah beberapa iklan film, akhirnya film dimulai. Penjaga itu pun keluar studio. Tinggallah Sunardi dan teman-temannya. Karena merasa hanya mereka yang menonton, Sunardi dan teman-temannya pun duduk sambil mengangkat kaki mereka. Mereka merasa seperti pemilik studio itu. Sekitar 15 menit film itu berjalan, Sunardi dan teman-temannya melihat ada serombongan orang masuk ke dalam studio. Sekitar 6 orang, mereka duduk terpisah-pisah, duduk di barisan 1, duduk di barisan F tengah, 2 duduk di barisan B ujung kiri, dan 2 orang lagi duduk di barisan B ujung kanan. Sunardi dan teman-temannya menurunkan kaki mereka. Ketika rombongan itu masuk, Sunardi curiga karena mereka semua menunduk dan tidak ada petugas yang mendampingi untuk menunjukkan tempat duduk di tengah gelapnya studio. Tapi Sunardi tidak ambil pusing, ia meneruskan menonton.
Sampai sekitar 1 jam kemudian, Sunardi tiba-tiba memperhatikan 2 orang yang duduk di depan barisan mereka. Satunya perempuan dan satunya laki-laki. Entah kenapa, Sunardi terus saja memperhatikan sampai sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, sang wanita di depan barisannya menoleh ke belakang, seakan dia tahu sedang diperhatikan. Sunardi sangat terkejut melihat wajah wanita itu di balik rambut panjangnya samar-samar. Sunardi melihat wajahnya yang hitam legam dan bola matanya yang berwarna putih. Wanita itu melihat langsung ke arah Sunardi dengan pandangan yang tajam, diiringi dengan seringai. Melihat hal itu, jantung Sunardi berdegup kencang. Ia tidak yakin apakah yang ia lihat adalah manusia. Sunardi pun memberitahu teman di sebelahnya. Ketika ia memegangi pundak temannya, ternyata tubuh temannya sudah gemetaran. Keringat pun membasahi baju temannya itu. Teman Sunardi berbisik, "Lo lihat yang di ujung sebelah kiri sama kanan." Begitu Sunardi melihat ke sebelah kanan, ternyata kedua orang tersebut tidak berkepala. Dan begitu Sunardi melihat ke arah kiri, 2 orang itu sedang melihat ke arah Sunardi dan teman-temannya. Wajah mereka hancur, bahkan ada sebuah paku menancap di mata mereka. Melihat hal itu, jantung Sunardi seakan terhenti. Tidak hanya itu, ketika Sunardi melihat ke depan, tiba-tiba leher wanita di depannya berputar 180 derajat. Melihat hal itu, Sunardi dan teman-temannya berhamburan berusaha keluar dari studio. Sebelum keluar studio, Sunardi sempat menoleh ke arah orang-orang tadi. Mereka langsung terbang berkelebatan. Satpam bioskop pun kaget melihat Sunardi dan teman-temannya berlarian keluar studio. Satpam dan petugas bioskop berusaha menenangkan Sunardi dan temannya. Sunardi pun menceritakan apa yang terjadi. Satpam dan petugas bioskop seakan tidak heran akan kejadian itu. Mereka pun bercerita bahwa saat bioskop itu direnovasi, memang sudah ada penampakan seorang wanita. Dan itu juga yang membuat beberapa pekerja terjatuh ketika bekerja dan akhirnya meninggal. Sialnya, arwah pekerja itu malah ikut menghantui bioskop tersebut. Dan sudah beberapa pengunjung yang dihantui seperti mereka. Akhirnya karena takut nama bioskop itu tercemar, Satpam dan petugas bioskop itu pun meminta Sunardi dan temannya tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Sampai saat ini, Sunardi tidak pernah melupakan kejadian menyeramkan itu. Tetapi ia tidak pernah memberitahu siapapun bioskop manakah itu. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.